Halo teman-teman, jadi di sini saya akan membahas tentang high pressure dan teknologi perbaikan zat gizi pada jus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fiona Rindiantika dengan NIM 192101108 dari Prodi S1 Ilmu Gizi semester 3. Yang pertama yaitu pengertian high pressure. Teknologi high pressure processing atau biasanya pengolahan bertekanan tinggi sebagai alternatif teknologi non-thermal. Teknologi tersebut bisa menjadi jawaban atas tuntutan tren konsumen saat ini yang cenderung menginginkan kepraktisan produk, tinggi nutrisi, memiliki flavor, tekstur, dan warna yang masih segar, serta atau tanpa pengawet, dan aman untuk dikonsumsi. High pressure merupakan suatu metode pengolahan makanan yang menggunakan tekanan tinggi sekitar 88.000 lb per in 2 atau PSI yang setara 6.000 atm, menggunakan panas atau tanpa panas dengan tujuan untuk inaktivasi mikroba atau untuk memodifikasi atribut produk sehingga dapat meningkatkan mutu produk. High pressure juice. Dalam penelitian kali ini menggunakan jus tebu. Tebu merupakan komoditas pertanian yang penting dalam jangka panjang produksi gula meja atau sukrosa kristal. Karena itu rasa manis dan aromanya yang luar biasa. Jus tebu juga dikonsumsi di seluruh dunia, terutama di daerah tropis negara. Meski jus tebu kaya akan gula, ini minuman juga mengandung nutrisi yang baik termasuk vitamin, asam amino, mineral, dan antioksidan. Jus ini tinggi gula dan aktivitas air rentan terhadap penurunan kualitas enzimatik dan mikroba. High pressure jus tebu. Komersialisasi jus tebu seringkali melibatkan penggunaan panas untuk mengurangi jumlah beban mikroba dan menonaktifkan enzim yang berkontribusi pada pembusukan. Namun, penggunaan panas dapat menyebabkan beberapa hal yang tidak diinginkan, perubahan fisikokimia dan nutrisi ciri-ciri sari tebu. Misalnya, panas terbukti mengurangi kejelasan, total padatan terlarut, dan sifat antioksidan dari jus. Dibandingkan dengan pemrosesan termal, non-thermal pengobatan juga dapat mempertahankan kandungan nutrisinya rasa jus segar. Misalnya telah diuji pada jus tebu dan paling berhasil dipertahankan karakteristik fisikokimia jus, meskipun efektivitasnya dalam mengurangi beban mikroba lebih rendah terhadap perlakuan panas. Sedangkan tinggi pemrosesan tekanan atau high pressure process yang menggunakan durasi pendek tekanan berat terbukti lebih efektif dalam mengurangi pertumbuhan mikroba dan menonaktifkan enzim pembusuk di jus buah tertentu. Selanjutnya materials. Dalam penelitian ini maksudnya varietas sari tebu merah dan kuning yaitu kapur, madu, serai, dan ragnar diperoleh dari tebu pertanian yang terletak di sungai petani. Tebu merah baru dipanen saat mencapai tahap kematangannya. Bagian tengah tebu merah dipotong, dibersihkan, dan digerus menggunakan power roller untuk mendapatkan sarinya. Itu sampel segera disimpan pada suhu min 20 derajat Celcius untuk mencegahnya pembusukan. Selanjutnya yaitu maksudnya perawatan pengolahan dari high pressure atau tekanan tinggi merah sari tebu. Di sini masing-masing varietas sampel sari tebu merah dikemas menjadi 2 botol plastik. Botol plastik itu disterilkan menggunakan sinar UV selama 30 menit sebelum digunakan. Setiap plastik botol diisi dengan volume sampel 60 ml. Lanjut botol ditempatkan dalam wadah pemuatan silinder dan bertekanan pada 300 mPa selama 2 menit dan 5 menit. Masing-masing pada 24,7 derajat Celcius menggunakan pemrosesan tekanan tinggi mesin atau dalam model KIP VP 2L700 Laboratory Food Processing System Avur Technologies USA di Agrobiotechnology Institute Malaysia. Air
deionisasi digunakan untuk mengirimkan tekanan. Slide yang awal tadi membahas tentang perawatan pengolahan, sekarang kita akan membahas tentang perawatan homogenisasi dari high pressure sari tebu. Percobaan HPH dilakukan dengan menggunakan skala laboratorium sistem homogenizer tekanan tinggi dalam fermentasi bakteri di lab IBS. Jus tebu merah sampel yang dikenai homogenizer tekanan tinggi di 300 mPa selama 2 menit dan 5 menit. Pengaruh high pressure processing dan high pressure homogenization terhadap fisiokimia, sifat antioksidan, dan kualitas mikrobiologi sari tebu merah. Sampel jus tebu merah, kapur, madu, serai, dan Regner dikenakan HPP dan HPH pada 300 mPa selama 2 dan 5 menit sebelum analisis dilakukan. Kandungan break awal, polifenol oksidase atau PPO, dan kandungan gizi nira tebu menunjukkan bahwa madu jus mengandung total kandungan fenolik atau TPC tertinggi dan sifat antioksidan atau FRAP dan DPPH, pemulungan radikal esai di antara semua varian. Jus yang diberi high pressure tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan jus yang tidak diberi perlakuan sifat fisiokimia atau total padatan terlarut, pH, dan warna, serta jumlah mikroba dan aktivitas polifenoloksidase. Dan sebaliknya, HPH menunjukkan penurunan yang signifikan pada beban mikroba dan aktivitas polifenoloksidase. Jus tebu dikenakan high pressure dan HPH selama 5 menit menunjukkan peningkatan yang signifikan dan penurunan yang signifikan, masing-masing dalam hal TPC dibandingkan dengan sampel yang tidak diolah. Kesimpulannya, HPP tampaknya menjadi pendekatan yang efektif untuk mempertahankan TSS, pH, dan warna dari sari tebu merah sambil meningkatkan jumlah antioksidan yang diinginkan dalam komersialisasi jus. Namun, HPH merupakan metode yang lebih baik untuk mengurangi aktivitas PPO dan beban mikroba, sehingga bermanfaat dalam mengurangi proses pencoklatan dan berpotensi memperpanjang umur simpan. Dan yang kedua yaitu tentang teknologi perbaikan zat gizi pada jus. Jus tebu diketahui memiliki kandungan gula yang tinggi, ditambah dengan kualitas nutrisi yang lumayan, break awal kandungan PPO dan kandungan nutrisi sari tebu nilai-nilai jus tebu yang berbeda. Kapur dan serai secara signifikan lebih rendah dalam TSS dibandingkan untuk varian madu dan Regner. Jumlah break yang lebih tinggi dalam bentuk gula mungkin meningkatkan kemungkinan kontaminasi mikroba oleh mikroorganisme. Seperti mikroorganisme membutuhkan sumber karbon untuk pertumbuhannya. Namun jika konsentrasi gula cukup tinggi, seperti madu, akan mencegah pertumbuhan mikroorganisme alih-alih karena aktivitas air terlalu rendah untuk berkembang. Dalam hal ini, perbedaan TSS dan kadar gula jus tebu yang berbeda tidak mempengaruhi awal pertumbuhan mikroba, seperti yang ditunjukkan oleh yang tidak signifikan perbedaan jumlah mikroba pada jus tebu yang berbeda. Oleh karena itu, agar jus dapat awet tujuan komersialisasi, pendekatan serupa bisa dilakukan untuk berbagai varian tebu, karena berbeda TSS dan kadar gula terbukti tidak menjadi faktor penyebab pertumbuhan mikroba. Jadi kesimpulan dari jurnalnya yaitu jus tebu merah dari varietas yang berbeda divariasikan dalam TSS, pH, warna, total kandungan fenolik, antioksidan, properti, dan aktivitas PPO sebelum dan sesudah berbeda perawatan. Madu menunjukkan kandungan fenolik total tertinggi dan sifat antioksidan di antara variannya. Semua merah varietas tebu menunjukkan respon yang serupa setelah perawatan. Studi ini menunjukkan bahwa pengobatan HPP muncul menjadi pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kuantitas antioksidan dan mempertahankan sifat fisiokimia seperti TSS, pH, dan warna. Sebaliknya, pengobatan HPH disebabkan perubahan yang tidak diinginkan dalam sifat fisiokimia. Namun, pengobatan HPP menunjukkan efek minimal
pada PPO penghambatan aktivitas yang dapat mempercepat pencoklatan proses selama penyimpanan. Tidak seperti perawatan HPH yang ditunjukkan pengurangan aktivitas PPO yang signifikan pada 5 menit. Dengan kondisi stabilitas mikroba, pengobatan HPH ditemukan efektif membunuh mikroorganisme pembusuk dibandingkan dengan pengobatan HPP karena panas yang dihasilkan selama perawatan. Karena itu, HPH pengobatan tampaknya menjadi pendekatan yang efektif untuk memperpanjang umur simpan pada sari tebu. Berikut ini yaitu daftar pustaka yang saya ambil dari jurnal. Sekian dan terima kasih.